Oke, kita lanjut ke konsep selanjutnya. Nah, ini tentang kesetimbangan dan titik berat. Biasanya sih lebih banyak ke contoh soalnya, ini lebih banyak kasus soalnya nanti daripada konsepnya. Konsep dasarnya itu cuma ada dua, yang kesetimbangan sama yang keduanya titik berat. Udah gitu aja. Nah, ini langsung aja ya. Yang pertama ada kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu adalah posisi atau kondisi di mana semuanya dalam kondisi yang setimbang, benar-benar setimbang. Setimbang itu mirip-mirip kayak imbang lah, imbang ya. Jadi gayanya, jumlah gayanya harus sama dalam arah yang berlawanan gitu. Terus jumlah momen gayanya juga harus sama dalam arah yang berlawanan. Tuh. Jadi syaratnya ada dua. Dia terjadi kesetimbangan translasi atau yang gerak lurusnya dan kesetimbangan rotasi atau gerak melingkarnya. Jadi syaratnya ada dua ya. Syaratnya dua. Yang pertama, jumlah gayanya harus sama dengan 0. Jadi kalau jumlah gayanya sama dengan 0, nanti bisa aja yang ke arah kanan harus sama dengan yang ke arah kiri totalnya. Yang ke arah atas harus sama dengan yang ke arah bawah. Yang ke arah depan harus sama dengan yang ke arah ke belakang gitu. Semuanya sama ya. Jumlahnya jadi 0. Terus syarat keduanya, sigma taunya juga harus sama dengan 0. Ini dua-duanya harus dipakai untuk di kesetimbangan ini. Ini disebut kesetimbangan translasi atau kesetimbangan gerak lurus. Yang ini kesetimbangan rotasinya atau kesetimbangan gerak melingkarnya gitu, atau gerak berputarnya. Oke, dua syarat. Nah, dasarnya cuma ini. Cara pengerjaannya nanti yang agak panjang. Jadi dia harus digambarin semua gayanya, karena harus butuh nih gaya kan. Di sini juga ada gaya kan. Jadi gambarin semua gaya yang bekerja, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, jangan sampai ada yang tertinggal. Pokoknya semua digambarin, kemudian baru dicari sigmanya, dan harus sama dengan 0. Kemudian untuk rotasi juga ditandain mana yang jadi titik pusat rotasinya. Kadang di satu soal itu bisa aja lebih dari satu titik rotasi, bisa 2, bisa 3, tergantung nanti. Kadang juga bisa 1 sih, cuman keseringan biasanya sih 2 pusat rotasi. Boleh pakai yang satunya, boleh pakai yang satunya, terserah. Biasanya dia sama aja nanti hasilnya, tergantung mana yang lebih simple, lebih efisien mana gitu aja. Oke, ini langsung ke contoh soal aja nanti lebih lengkapnya ya. Itu syaratnya, jadi cuman itu aja. Kemudian ada satu hal khusus, ini kesetimbangan 3 gaya. Kemarin waktu di kelas 1-nya kita kan udah pernah belajar tentang vektor kan. Ada yang metode si jajar genjang. Jajar genjang itu kan ada 3 arah kan, yang mau dijumlahin ada 2, A sama B, kemudian ada satu lagi resultan, itu namanya 3 arah vektor gitu kan. Jadi ini berlaku di kesetimbangan 3 gaya, nanti bentuknya sama kayak itu. Jadi ada misalkan kalau kasusnya nanti ada beban satu nih ditali dengan 2 tali, talinya ada 2 digantung gitu. Itu kan berarti ada satu arah ke bawah, satu arah ke kiri sini, satu arah ke kanan sana gitu kan. Jadi ada 3 arah, kesetimbangan 3 gaya. Nah, kalau dalam posisi setimbang nanti anggaplah kayak gini ya, kurang lebih ini. Walaupun nggak mesti harus kayak gini bentuknya ya, bisa aja nanti sudutnya ini nggak pas, entah berapapun sudutnya. Anggaplah ini F1, ini F2, ini F3. Kita simbolkan dengan F gaya kan. Nah, di sini yang di belakang F1 ini kita simbolkan dengan alfa. Yang di belakang F2 kita simbolkan dengan beta. Yang di belakang F3-nya kita simbolkan dengan gamma. Nah, ini bisa berapapun nanti, bisa berapapun sudutnya tuh ya. Nah, hubungannya apa? Hubungannya nanti dia pakai yang prinsip sinusnya, jadi nanti hubungannya F1 dibagi sinus alfa, jadi gayanya dibagi dengan sinus sudut yang ada di belakangnya ini akan sama dengan semuanya, dari semuanya. Berarti F2 dibagi sinus beta sama dengan juga F3 dibagi sinus gamma. Nah, kesetimbangan 3 gaya ini juga nanti bisa dalam bentuk segitiga. Kalau diubah dalam bentuk gambar segitiga kan bisa juga, tergantung sih nanti membuat soalnya. Tapi lebih keseringan kayak gini. Contoh kasusnya itu tadi, biasanya ada satu beban digantung dengan 2 tali. Jadi bisa juga dimodifikasi soalnya. Itulah kita lihat ya bentuk soalnya ya. Kurang lebih kayak gini ya.
Ini syarat kesetimbangan, nanti banyak banget soalnya ini. Contoh atau bentuk-bentuk soalnya nanti ada banyak. Di sini juga. Pokoknya lebih fokus ke soal kalau yang ini nanti kita banyakin di soal aja. Nah, ini untuk yang kesetimbangannya. Semoga paham ya. Kita lanjut ke bagian keduanya, ini ada titik berat. Titik berat, apa sih titik berat itu? Titik berat itu boleh dikatakan dia suatu titik yang kalau kita sanggah di situ, suatu titik yang kalau kita sanggah di situ, kita kasih tumpuannya di situ, maka bendanya akan jadi setimbang. Itu. Jadi titik berat itu suatu titik di mana kalau kita kasih itu tumpuan di situ, maka bendanya akan setimbang. Begitu. Cara penentuan titik berat itu ada macam-macam. Dan dua aja sih. Ada yang benda simetris. Kalau benda simetris biasanya langsung di tengah-tengah. Benda simetris itu biasanya langsung di tengah-tengah. Terus kalau benda yang tidak simetris itu ada caranya. Caranya pakai tali, bisa juga tali terus digantung. Nanti ketemu hasil perpanjangan talinya di satu titik kita. Ada cara praktikumnya. Silahkan cari-cari aja. Nggak perlu saya jelasin di sini ya. Coba nanti dicari caranya. Nah, kita bahas yang untuk benda-benda tadi. Untuk yang benda-benda simetris. Nanti ada tabel letak titik beratnya, tapi sebelum itu saya tulis dulu. Nah, biasanya nanti soalnya dalam bentuk dua dimensi. Jadi cuma sumbu X dan sumbu Y, arah mendatar dan arah vertikal. Sekarang dia yang sampai sumbu Z. Tapi bisa juga sih, tergantung si pembuat soal yang maunya gimana. Intinya kalau kita ditanya titik berat, ini kan ada posisi atau koordinat X-nya berapa gitu kan. Kita simulkan dengan X0 titik beratnya. Nah, kalau dia berupa gabungan dari sebenarnya ini W ke N dikali X ke N. Maksudnya apa sih ini? Kalau ada banyak benda, berarti kan letak titik beratnya kan macam-macam. Misalkan gabungan benda tuh. Gabungan benda misalkan kan ya. Jadi kan ada benda 1, benda 2, benda 3, tergantung bendanya siapa. Masing-masing benda kan punya titik beratnya sendiri-sendiri, koordinat yang beda-beda nanti. Jadi dijumlahin semua. Beratnya dikali posisi X-nya dibagi dengan jumlah dari X-nya. Gitu. Jumlah dari posisi titik berat di X-nya gitu tadi. Dibagi dengan jumlah beratnya. Maka akan ketemulah posisi titik beratnya untuk sumbu X-nya. Untuk sumbu Y sama. Jadi kalau Y0 kita simpulkan sigma beratnya dikali Y keberapa nanti kan kalau ada banyak ya banyak dibagi dengan sigma dari beratnya. Tuh terakhir kalau ada sekalian sumbu Z, siapa tahu ya sama aja bentuknya, beratnya dikali sumbu Z nya dibagi dengan sigma beratnya, jumlah beratnya berapa. Nah itu titik berat. Tapi dalam kasusnya kan nanti bisa aja bendanya berupa benda satu dimensi, cuman garis gitu kan. Bisa juga benda dua dimensi, bentuk bidang kayak segitiga, persegi gitu kan. Terus detergenjang segala macam. Terus bisa juga benda tiga dimensi, kayak tabung segala macam gitu. Jadi tinggal diganti aja W-nya ini. Kalau misalkan dia nanti bendanya benda satu dimensi yang cuman garis, berarti yang W ini diganti panjangnya gitu ya. Kalau yang luas sudah masuk ke dimensi dua dimensi yang kayak segitiga, detergenjang, persegi, itu berarti dua dimensi, nanti W-nya ini diganti luas. Kemudian terakhir kalau dia udah masuk benda tiga dimensi kayak tabung, kerucut, bola, itu masuknya ke volume, diganti volume. Gitu aja cara perhitungannya. Terus sekalian kita cari contoh soalnya. Nah, sebelum itu ada beberapa tabel letak titik berat benda yang simetris. Saya tampilin di sini nih. Ini nih. Jadi ini ada benda satu dimensi tuh yang garis saja kan, ada kan. Terus ada busur, lingkaran gitu kan. Terus ini ada apa lagi nih? Ada segitiga, detergenjang, terus apa lagi nih? Tuh macam-macam kan. Kemudian ada juga yang bangun tiga dimensinya. Ini bangun tiga dimensi ada yang bentuk kulitnya aja, ada yang dia bentuk pejalnya, gitu ya. Ini cuma beberapa aja, sebenarnya masih ada banyak lagi, silahkan dicari-cari juga nanti. Itu aja mungkin, tinggal nanti langsung kita latihan ke soalnya aja. Oke, sampai jumpa.